sejarah kota Jakarta? Ya, insya Allah ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu Bang. Kan Bang, insya Allah kan Ibu akan bikin program baru nih. Judulnya Pertama Kali. Siap. Itu kita akan ngebahas tentang sejarah-sejarah kota Jakarta, bangunan, budaya, dan lain-lain Bang ya. Ya ini luar biasa sekali nih program yang dinanti-nantikan sama good friends semua Bang. Nah balik lagi nih Bang, kalau kita ngomongin kota Jakarta, yang terbenak sama gue pertama kali yaitu Batavia Bang. Bener nggak tuh Bang? Emangnya Jakarta pertama itu Batavia, bener nggak tuh? Kalau dibilang secara historisnya ya, Iya. apakah Batavia yang pertama? Jawabannya tidak. Iya. Ya, karena sebelum ada Batavia, peradaban di kota Jakarta ini sudah ada. Gitu. Udah ada Bang ya? Nanti Ana sampaikan secara berurutan nih, gitu, dari fase ke fasenya. Oke. Pertama, kota Jakarta itu sebelum ada namanya Batavia atau Sunda Kelapa, Ya. dinamakan apa nih Bang kota ini? Berdasarkan dokumentasi yang didapatkan oleh beberapa para ahli sejarah, Oke. ya, berupa prasasti ya, karena dulu kan dokumentasinya berupa prasasti, Iya. ya. Yang ada di kota Meninggal. Jakarta ini, prasasti yang ditemukan itu adalah prasasti Tugu yang ada di Kampung Tugu di wilayah Semper. Nah, Semper Jakarta Utara. Bang? Jakarta Utara, Haji. gitu. Nah, di situ ditemukan dalam prasasti tersebut menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta, diceritakan bahwasanya di saat itu terjadi proyek pelebaran kali, gitu. Pelebaran kali. Kali Chandrabaga, ya, di sekitar situ. Dan itu terjadi di zaman pemerintahan Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Oh awal dari Kerajaan Tarumanegara. Dari Tarumanegara, gitu. Terus Bang? Jadi berdasarkan dokumentasi itu, bahwasanya peradaban di kota Jakarta ini mulai terdokumentasi sejak zaman Kerajaan Tarumanegara. Gitu. Tarumanegara itu kerajaan kedua, kerajaan kedua yang ada di Indonesia selain Kerajaan Kutai, ya, beragama Hindu. Itu di mana posisinya Bang? Nah, ibu kota dari Kerajaan Tarumanegara itu letaknya di wilayah yang namanya Sundapura. Sundapura Di Jawa Barat. Berdasarkan penelitian para ahli sejarah sih, Sundapura itu diperkirakan lokasinya antara wilayah Kampung Tugu sampai kecamatan sampai kabupaten dari wilayah Bekasi. Oh sampai Bekasi itu Bang? Iya, itu wilayah bagian dari Tarumanegara. Iya. Nah, Tarumanegara itu sendiri merupakan gabungan dari kata Taruma, yaitu dari Sungai Citarum dan Nagara. Ya, itu kerajaan. Sungai Citarum sama Nagara. Nagara. Nagara tuh pemerintahan negara ya sekarang nih ya. Nah, jadilah Kerajaan Tarumanegara. Oke. Kerajaan kedua yang ada di Indonesia, ya, dan kerajaan itu beragama Hindu. Tahun berapa tuh Bang? Tahun berapa tuh? Perkiraan sekitar tahun 350-an kalau saya nggak salah ingat, sampai tahun 669 Masehi. 300 sampai 600 Masehi. Dan Tapi itu belum terbentuk nama Jakarta tuh ya? Belum terbentuk. Belum, masih Baru jauh banget. teridentifikasi bahwasannya ada peradaban di wilayah kota Jakarta saat ini. Dan diperkirakan wilayah peradaban itu ada di antara daerah Kampung Tugu sampai ke wilayah Bekasi. Gitu. Ya. Meskipun wilayah Kerajaan Tarumanegara itu sangat luas, gitu. Meliputi sebagian besar dari wilayah Jawa bagian barat. Oke. Setelah itu baru masuk Portugis. Nah, masih ada lagi fasenya. Oh gitu. Terus Bang? Tahun 669 Masehi, raja terakhir dari Kerajaan Tarumanegara, yaitu Raja Linggawarman. Raja Linggawarman. Dia tidak memiliki anak laki-laki. Dia memiliki anak perempuan 2 orang. Nah, anak yang pertama yaitu Putri Menasih menikah dengan Turus Bawa. Nah, ketika raja tersebut wafat, maka Turus Bawa membangun kerajaan baru, yaitu Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda itu. Kerajaan Sunda. Nah, Kerajaan Sunda yang beribu kota saat itu, Kerajaan Sunda ibu kotanya di wilayah Pakuan Pajajaran. Pajajaran. Coba Anda tebak nih. Bandung Bang, bukan? Nah, yang benar adalah di wilayah Bogor saat ini. Oh di Bogor Bang? Bogor. Oke. Nah, jadi dari Kerajaan Tarumanegara kita berpindah ke fase yang kedua, yaitu kerajaan apa? Kerajaan Sunda. Ya. Atau dikenal juga Kerajaan Sunda Pajajaran. Ya, ibu kotanya ada di wilayah Pakuan Pajajaran yang sekarang jadi kota Bogor. Oke. Gitu.
Terus Bang, fase berikutnya? Di zaman Kerajaan Sunda ini, Kerajaan Sunda memiliki berapa pelabuhan? Kan ibu kotanya ada di daerah perbukitan kan, di daerah Bogor. Iya, Bogor, bukit-bukit tuh. Pelabuhannya di antaranya adalah Pelabuhan Banten yang terkenal. Kemudian berikutnya adalah Pelabuhan Kalapa. Oke, di mana tuh Bang Pelabuhan Kalapa tuh? Nah, Pelabuhan Banten wilayahnya saat ini ada di Pelabuhan Banten Lama, ya, yang jaraknya kurang lebih sekitar 11 km dari kota Serang. Nah, adapun Pelabuhan Kalapa letaknya berada di muara Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung. Nah, jadi pertemuan antara sungai dengan laut gitu. Nah, pelabuhannya ada di sekitar itu, ya. Adapun bukti pasti kapan Pelabuhan Kalapa itu berdiri, saya belum menemukannya ya. Namun perkiraan dari abad ke-10 sudah ramai Pelabuhan Kalapa itu sebagai salah satu destinasi perdagangan di Pulau Jawa bagian barat. Gitu. Namun tetap yang terbesar itu masih Pelabuhan Banten. Pelabuhan Banten tuh Bang. Pelabuhan Banten yang terbesar, kemudian berikutnya Pelabuhan Kalapa. Nah, karena Pelabuhan Kalapa bagian dari Kerajaan Sunda, maka dikenallah dengan istilah Sunda Kalapa. Sunda Kalapa. Pertama tuh Bang ya. Iya. Sebelum jauh dari Batavia, belum Sunda Batavia, Kelapa dulu. Sunda Kalapa dulu. Sunda Kelapa. Dan itu sudah menjadi pelabuhan internasional. Oh gitu ya. Karena banyak pedagang-pedagang dari berbagai negara ya, baik dari Gujarat, India, kemudian dari Tionghoa, dari Melayu, itu berdagang ke Kalapa gitu. Namun kalau dilihat dari skala ekonomi, mana yang lebih besar antara Pelabuhan Kalapa dengan Pelabuhan Banten? Setahu saya saat itu yang masih lebih besar Pelabuhan Banten. Pelabuhan Banten paling besar tuh Bang ya? Paling besar. Untuk wilayah Sunda Pajajaran ya. Gitu. Nah, itu fase kedua dari kota Jakarta, yaitu berdirinya Pelabuhan Kalapa, ya, dan otomatis jadilah kota pelabuhan karena udah berdiri pemukiman di sekitar Pelabuhan Kalapa tersebut. Itu Priok Bang, bukan? Priok sekarang nih. Oh, berbeda gitu. Priok itu nanti dibangun di fase kolonial Belanda. Oh, beda lagi ya. Beda lagi. Oke, berarti dari fase di mana orang udah jadiin itu sebuah kota. Ya. Sunda Kelapa tadi itu Bang. Sunda Kelapa itu kota pemukiman di pinggir pantai ya, dari Pelabuhan Kalapa tadi. Orang mulai membangun pemukiman. Jadi pusat perdagangan juga. Jadi pusat perdagangan juga, walaupun nggak sebesar Pelabuhan Banten. Pelabuhan Banten. Terus lanjut Bang, fase berikutnya. Oke, kemudian masuk ke abad ke-16 ya. Saat itu kan Kerajaan Demak yang beragama Islam ya kan mulai gencar mensiarkan agama Islam ya, dan mengekspansi wilayah-wilayah yang notabene kerajaan beragama Hindu di sekitarnya. Salah satunya Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit runtuh ya, kalah dengan Kerajaan Demak ya. Nah, Kerajaan Sunda Pajajaran ini masih kerajaan yang beragama Hindu. Ya. Mengetahui tentang ekspansi dari Kerajaan Islam Demak, ada rasa khawatir nih dari Kerajaan Sunda Pajajaran ini. Tadi itu Bang ya. Khawatir nanti wilayahnya diinvasi oleh Kesultanan Islam dari Demak ya. Kemudian mereka kedatangan rombongan dagang dari Portugis tahun 1522. Nah, kenapa bisa kedatangan dari Portugis? Jadi bangsa Portugis itu mencari rute pelayaran menuju ke Pulau Rempah-Rempah ya. Hingga akhirnya mereka menguasai kota dagang yang bernama Kota Malaka. Kota Malaka. Kota Malaka. Oke Bang. Terus Bang? Nah, karena menguasai Kota Malaka, kemudian mereka mulai melakukan penjelajahan lagi. Karena ternyata di Malaka ini kan masih sebagai kota transit, kota perdagangan, ya kan. Pusat rempah-rempahnya masih ada di wilayah lain, yaitu wilayah Nusantara yang lain, ya. Di antaranya adalah di Maluku nantinya. Nah, rombongan dari kafilah Portugis tersebut datanglah ke Pelabuhan Banten, gitu, ya. Dia menemui raja dari Raja Sunda saat itu, ya, hingga terjadilah kerjasama aliansi, ya, kerjasama aliansi bahwasanya pemerintah Portugis nanti diizinkan membangun loji, sebuah benteng yang di dalamnya nanti berisi gudang, perkantoran dan sebagainya, ya. Nanti disiapkan rempah-rempah khusus untuk bangsa Portugis, ya. Rempah-rempah itu khususnya adalah lada, ya.
Namun Portugis harus mendukung kerajaan Sunda Pajajaran apabila nanti mendapatkan invasi dari orang-orang Islam, maka kerajaan Portugis harus membantu nih, gitu, harus bantu kerajaan Sunda Pajajaran melawan orang-orang Islam, ya. Itu aliansi itu sekitar tahun 1522. 1522 gitu, sampai mereka buat semacam plakat sebagai simbolis. Istilah bahasa ya Portugisnya tuh padrão gitu. Yang saat ini ada kalau nggak salah di Jalan Cengkeh ya. Di mana gitu. Bang? Persisnya Ana juga lupa gitu ya. Nah, jadi ada istilahnya kayak plakat kerjasama gitu ya. Mengetahui ada hubungan baik antara Sunda Pajajaran dan Portugis, maka dari kubu Kesultanan Demak akhirnya mulai bergerak cepat. Sebelum mereka membangun pertahanan yang kuat, mulailah dikirim ekspedisi untuk menaklukkan wilayah Sunda Pajajaran. Nah, diantaranya adalah menaklukkan Sunda Kelapa dan juga Banten, gitu ya. Mulailah dikirim ekspedisi yang dipimpin oleh Fathahillah. Oh, makanya ada kerajaan Fathahillah. Ya, Fathahillah itu dia adalah panglima panglima dari Kesultanan Demak untuk menginvasi kerajaan Sunda Pajajaran, gitu. Dan terjadilah invasi tersebut dan takluklah kota Sunda Kelapa. Karena bangsa Portugis belum siap ngebantu Sunda Pajajaran, udah keburu diinvasi oleh Kesultanan Demak yang beraliansi dengan Kesultanan Cirebon. Gitu. Dan tanggal 22 Juni 1527 takluklah kota pelabuhan Sunda Kelapa ke tangan Fathahillah ya, di bawah rombongannya gitu. Dan sejak itu mereka mengganti nama Sunda Kelapa ini dengan nama Jayakarta. Jayakarta yang artinya kota kemenangan. Oh, artinya Jayakarta itu artinya kota kemenangan. Jayakarta dari bahasa Sanskerta. Gitu. Itu paling mirip dan deket banget sama nama kita sekarang ya. Jakarta. Ya, karena memang ada sinonim kata juga dari Jakarta itu nanti ke Jakarta. Nah, terus gimana tuh Bang ceritanya bisa berubah jadi sekarang Batavia? Nah, gimana nih bisa berubah jadi Batavia ya? Dari Jayakarta, dari Sunda Kelapa, Jayakarta akan direbut sama Fathahillah. Iya. Terus Batavia tuh namanya berubah. Tapi Jayakarta itu belum jadi kota, maksudnya belum jadi ibu kota Bang ya? Jayakarta itu jadi tempat aja? Saat itu bukan jadi ibu kota dari kerajaan Sunda Pajajaran ya, karena kan ibu kotanya kan ada di Pakuan, di Bogor ya. Jadi dia hanya kota pelabuhan. Gitu ya. Nah, begitu ditaklukkan, Jayakarta ini nanti berada di bawah Kesultanan Banten. Karena nanti rombongan Fathahillah ini akan mendirikan kesultanan di wilayah Banten, gitu. Nah, lanjut Bang. Dari tahun 1527 sampai masuk ke abad ke-17 ya, 1600-an, kota Jayakarta ini masih di bawah pemerintahan Kesultanan Banten. Hingga suatu waktu tibalah rombongan dagang dari bangsa Eropa juga, yang qadarullah ternyata rombongan itu kelak akan menginvasi kota Jayakarta. Nah, saya cerita sedikit nih ya tentang sebab tujuan dari rombongan bangsa Eropa tersebut ya. Datang ke Jayakarta. Ajib banget ini, good friends. Fokus. Tadi kan bangsa Portugis gagal menjaga kerajaan Sunda Kelapa. Ya kan, qadarullah takluk. Betul Bang. Nah, bangsa Portugis yang tadinya memegang rute pelayaran dari Eropa menuju timur ke Indonesia ini melalui pantai Afrika, ya, mereka tuh terikat dengan perjanjian dengan kepausan bahwasannya di jalur itu hanya boleh dilintasi kapal dagang Portugis. Ya. Otomatis bangsa Eropa yang lain seharusnya nggak boleh lewat rute pelayaran itu. Ya, karena saat itu pemerintahan kepausan membagi bahwasannya dunia itu hanya dibagi dua wilayah. Yang satu untuk wilayah Portugis, jadi Portugis boleh invasi nih wilayah-wilayah yang sesuai dengan rute tersebut ke benua Afrika ke bawah. Yang satu lagi nanti untuk kerajaan Spanyol, yaitu lewat benua Amerika. Ya mungkin nanti di sesi berikutnya atau di kesempatan berikutnya kedepannya ya, good friends. Jangan lupa tonton acara program baru kita, yaitu pertama kali nanti kita bikin ya Bang ya. Ini bukan di sini, ini hanya live-nya aja. Nanti
episode-episode menarik ya tentang kota Jakarta, tentang macam-macam lah tentang sejarah insya Allah ya Bang ya. Lanjut Bang. Lanjut. Nah, bangsa Portugis ini kan yang memegang hak rute tersebut ya. Betul. Qadarullah tahun 1578 kerajaan Portugis kalah pada perang besar melawan Kesultanan Maroko. Sehingga itu mengguncang hegemoni bangsa Portugis, baik di Eropa maupun di beberapa wilayah koloninya. Dan mulailah sebagian negara Eropa mengetahui rute pelayaran bangsa Portugis menuju Kepulauan Rempah-Rempah. Gitu. Karena kan saat itu Portugis sudah masuk ke Malaka, kemudian sudah berdagang dengan orang Banten, kemudian sudah ke Kepulauan Maluku, gitu ya. Nah, salah satu yang mengetahui rute perdagangan tersebut adalah pelaut Belanda yang bekerja pada kafilah dagang Portugis. Namanya Jan Huygens van Linschoten. Saya Bang, pelan-pelan Bang. Jan Huygens van Linschoten. Wah, susah ya namanya, good friends. Insya Allah. Lanjut Bang. Jadi pelaut Belanda ini, ya dia cerdik ya. Dia kerja sama kafilah dagang Portugis, karena saat itu kafilah dagang Portugis maju ya. Dia catat itu rute pelayaran Portugis. Oh, dari wilayah dari Lisbon misalnya, dia ke Afrika bagian timur, kemudian nanti turun ke bawah sampai ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan, ya kan? Kemudian masuk lagi sampai ke wilayah Zanzibar, kemudian masuk lagi sampai ke Teluk Aden, hingga sampai ke wilayah Goa. Goa itu di India. Nah, kemudian masuk lagi ke wilayah Malaka. Jadi dicatat rute tersebut. Sama Jan Huygens van Linschoten. Nah, ketika dicatat, dia bukukan itu. Dia bukukan. Nah, kemudian dia jual bukunya ke Centro Negeri Belanda gitu. Dia publikasikan. Ini loh saya menemukan rute perdagangannya Portugis. Dan saat itu kekuatan militer Portugis sedang melemah karena kan Portugis kalah perang tadi tahun 1578 ya. Peperangan di Wadi Al-Makhazin melawan Kesultanan Maroko. Otomatis karena melemah, akhirnya rute Portugis ini nggak bisa diamankan oleh bangsa Portugis gitu. Nah, mulailah bangsa Belanda menyiapkan armada untuk mencari Kepulauan Rempah-Rempah gitu. Mengapa? Karena pasukan rempah-rempah di Eropa sedikit. Sedangkan penting nggak rempah-rempah bagi masyarakat Eropa? Sekarang nantinya sama antum. Antum makan ayam, kalau nggak pakai bumbu, hambar nggak rasanya? Hambar dong pasti. Gimana orang Eropa ya? Gimana orang makan black pepper tuh Bang? Nggak ada black peppernya lagi. Nggak ada bumbunya gitu. Kalaupun ada, harganya mahal. Bahkan dikisahkan di zaman itu, harga berat dari rempah-rempah hampir seharga beratnya emas. Saking langkanya rempah-rempah. Ngeri Bang ya. Enak nggak rempah-rempah? Enak. Jadi bumbu makanan. Enak. Tadi makan kebuli rempah-rempah terus. Oh iya, tadi baru makan kebuli ya. Iya, kebuli kita rempah-rempah, ada black peppernya juga. Nah, kemudian disiapkanlah rombongan dagang dari kerajaan Belanda ya untuk mencari rute tersebut. Ya, hingga akhirnya tahun 1596 rombongan dagang dari Belanda pertama kali datang ke Nusantara. Saat itu berupa namanya udah Nusantara, Bang. Saat itu bukan Nusantara sih, saat itu negara Indonesia terdiri dari beberapa negara-negara kerajaan kecil ya? gitu. Singkat cerita, mereka datanglah ke tahun 1596 ke tahun berapa? 1596. 1596. Rombongannya terdiri dari 4 kapal. Ya, pemimpinnya namanya Cornelis de Houtman. Ya. Dia datang ke pelabuhan Banten. Kan pelabuhan besar tadi Banten. Betul. Kalau Kalapa ibaratnya pelabuhan yang kedua lah. Gitu ya. Dan saat itu kedua wilayah tersebut sudah jadi milik Kesultanan Banten. Karena kerajaan Sunda Pajajaran sudah takluk gitu. Datanglah ke Banten dan ternyata ya ramai di pelabuhan Banten. Bukan hanya orang Belanda, ada negara-negara lain juga gitu yang berdagang ke situ. Nah, qadarullah sikap dari pedagang Belanda tersebut, Cornelis de Houtman ini kurang disukai sama orang-orang Banten. Sehingga mereka tidak lama-lama di Banten, namun mereka tetap bisa berdagang dan mereka cuma bawa barang dagangan kalah kadarnya ya, karena timbul friksi ya, gesekan di situ. Akhirnya rombongan ini balik lagi ke Belanda. Namun ketika sampai di Belanda, setelah dihitung-hitung, komoditas perdagangannya itu masih bisa untung. Oh gitu Bang. Padahal Cornelis de Houtman ini
dan rombongannya kurang disukai sama orang Banten. Tapi masih bisa untung. Masih bisa untung. Tanpa buntung. Tanpa buntung, gitu. Artinya udah sejauh itu kalau muatnya rempah-rempah, ya karena suplai rempah-rempah sangat sulit didapat di Eropa. Betul. Gitu. Selama ini suplai rempah-rempah berasal dari kota Lisbon, dari Portugis. Gitu. Nah, karena Portugis mengalami masalah, suplainya macet, kalau barang itu langka, harga jadi mahal atau murah? Jadi mahal dong. Mahal. Pasti mahal. Gitu. Mahal pun mungkin orang masih bisa beli, kalau langka susah gitu. Nah, kemudian orang Belanda berhitung lagi nih, kalau Cornelis de Houtman yang kurang cakep aja bisa ngasilin untung, gimana kalau ekspedisi berikutnya dengan penjelajah yang lebih baik secara karakter gitu kan, lebih ramah gitu. Mulailah masuk ekspedisi berikutnya dan lain sebagainya. Hingga akhirnya bangsa Belanda berencana mau membangun pos perdagangan, ya. Minta izin sama Sultan Banten, dia bikin kantor dagang di Pelabuhan Banten. Kemudian mereka juga mencari basis lain karena di Pelabuhan Banten itu kan padat, ya kan. Nah, akhirnya mereka sampailah ke Pelabuhan Jayakarta. Gitu. Itu Jayakarta. Ya. Pertama dia berhenti Jayakarta tuh. Pertama berhentinya di Banten. Namun karena di Banten penuh rame, dia cari lagi pelabuhan kedua buat base campnya. Gitu. Bergeser dia gitu. Bergeser. Kemudian dia menemukan Pelabuhan Jayakarta, ya, dan dibangunlah kantor administrasi di sana. Gitu. Itu pertama kali. Ya kan, dibangun lagi dan dipikir-pikir sama orang Belanda gitu. Kayaknya kita lebih strategis kalau menempatkan pusat pusat komoditasnya di kota Jayakarta. Karena di kota Banten ini Kesultanan Banten punya hubungan baik sama kerajaan Inggris. Oh gitu, Bang. Gitu. Dan saat itu kerajaan Inggris menjadi sekutunya. Nah, karena Belanda punya tujuan untuk menghimpun rempah-rempah dari timur dan barat. Dari timur itu berupa cengkeh, kemudian buah pala, puli, dan dari barat umumnya adalah lada, ya. Maka Belanda berpikir untuk membangun basis perdagangan yang strategis. Maka dipilihlah kota Jayakarta. Itu. Dan kelak nanti akan dipersiapkan ekspedisi untuk menaklukkan kota Jayakarta dari penguasa Banten. Gitu. Jadi direbut gitu, Bang, ya? Sama Belanda ya? Kenapa? Direbut ya? Direbut. Karena kondisinya ya Belanda butuh itu. Base camp buat perdagangan. Sedangkan di Banten, Kesultanan Banten sudah bersekutu sama Inggris. Ya, dan ini menjadi pesaing Belanda gitu. Hingga akhirnya Belanda mempersiapkan ekspedisi militer untuk menaklukkan kota pelabuhan Jakarta. Saat itu dipimpin oleh Jan Pieter Zoon Koen. Haji. Tahun berapa itu? Tahun invasinya itu tahun 1619. Gitu. Takluklah kota Jayakarta. Dan saat itu antum bisa bayangkan ya, kota Jayakarta yang sudah berdiri ya beberapa abad sebelumnya itu dibumi ratakan oleh orang Belanda. Dibumi ratakan semua. Mau dibangun ulang nanti gitu. Jadi benar-benar hancur, kota diberatakan, nanti dibangun ulang sama orang-orang Belanda. Dari situlah tercetus nama Batavia. Karena apa tuh, Bang? Nah, kemudian Belanda mulai bangun nih, ya kan, setelah dibumi ratakan, dibuatlah Stad. Stad itu kota benteng. Jadi di depannya ada parit, ya kan. Nah, kemudian dikelilingi tembok, ya kan. Nah, di dalamnya itulah nanti ada pelabuhan, gudang dan sebagainya, ya. Nah, pemimpinnya kan namanya Jan Pieter Zoon Koen. Beliau ini adalah orang yang lahir dari daerah Hoorn di Belanda. Nah, sempat kepikiran oleh Jan Pieter Zoon Koen ini bahwasanya kota ini nanti mau dikasih nama kota New Hoorn. Nah, untuk mengingatkan dia juga akan kampung halamannya, gitu, ya kan. Namun ditolak oleh Dewan dari pemerintahan Belanda. Jadi Dewan itu terkenal dengan istilah The Heren 17. Jadi ada The Heren 17. Nah, itu adalah 17 dewan yang menguasai wilayah Belanda gitu. Disepakati bahwasanya nggak boleh pakai nama New Hoorn, dipilihlah nama Batavia. Karena apa? Karena Batavia itu adalah nama dari nenek moyang mereka nih, bangsa Belanda nih, ya, yaitu suku Batavian, ya. Mereka hidup di tepi Sungai Rhine di wilayah Jermanik waktu di zaman Kekaisaran Romawi. Nenek moyangnya mereka? Nenek moyang mereka. Bukan seorang pelaut?
Oh, bukan. Kalau Belanda wilayahnya ya tanah rendah sih rendah, gitu. ya? Iya, Sebagian iya. sih ada di laut gitu. Oh gitu ya. Jadi mereka ingat sama nenek moyangnya. Wah, nenek moyang kita kan bangsa Batav ya, Batavian. Gimana kalau nama kotanya adalah kota Batavia? Oh, gitu. Masya Allah. Jadi seolah-olah mereka punya jiwa nasionalis yang kuat ya akan kultur mereka gitu, akan nenek moyang mereka. Soalnya kita sering tuh ya, good friends semua ngomong Batavia, Batavia, Batavia. Nggak tahu kan ternyata Batavia dari mana? Ini yang di sini pada tahu nggak Batavia dari mana? Nggak tahu kan sebelumnya? Nggak tahu, buru-buru. Dari suku Batav. Suku Batav itu nenek moyangnya orang Belanda. Tinggal di Jerman ya Bang ya? Ya satu rumpun sama bangsa Jerman itu. Tuh, ajib nggak? Di Eropa bagian utara. Ajib nggak tuh? Antum tinggal di sini tapi nggak tahu Batavia apa ya Bang ya? Iya. Lanjut Bang, dari Batavia berubah lagi tuh. Nah, dari Batavia, jadi Batavia itu adalah kota benteng ya. Kota benteng. Dikelilingi oleh parit ya. Dikelilingi oleh parit. Parit. Oh, parit. Parit ya kan. Di benteng memang parit. Nah, kemudian mulailah berkembanglah sedikit demi sedikit ya di wilayah tersebut hingga akhirnya pemerintah Belanda ingin melebarkan kota tersebut ke wilayah selatan. Kan tadi kota Batavia ini di pantai nih, wilayah utara. Di pantai. Mau ke selatan. Mau ke selatan. Cikal bakalnya anak Jaksel nih, good friends. Bukan Jakarta Selatan, itu masih jauh. Wilayah selatan itu baru di tengah kota Jakarta. Iya. Wilayah Jakarta Selatan lebih banyak berkembangnya nanti di era kemerdekaan. Nah itu tuh saya juga pengen ngomong itu Bang. Kenapa? Karena dulu ini di daerah Jaksel selatan itu jadi di daerah perkebunan gitu. gitu. Kalau antum tahu misalnya kayak Tapi Jaksel juga mungkin ada karena Belanda ya. Saat itu orang Belanda emang udah pada udah gaul-gaul gitu jadi Jaksel. Yang lanjut Bang. Kalau jarak Jaksel masih terlalu jauh tapi ya. Jauh-jauh. Afwan Bang. Jadi selatan itu maksudnya di Jakarta bagian pusat, bagian tengah. Pusat. Oh, berarti Jakarta Pusat ya. Pusat, itu masih disebut gitu. turun ke bawah ke selatan. Iya, selatannya kan. Kan wilayahnya masih kecil dulu Ya, kan. tahan yang ngomongin Jaksel. Ya, Nah, Bang, lanjut. Orang Belanda nih, ya orang-orang Belanda itu di sana bermukim bersama para budak-budaknya, ya kan? Ada budak dari Afrika, budak dari berbagai negara ya. Kemudian mereka juga merasa sesak dong tinggalnya di dalam kota benteng doang gitu. Sesekali mereka mau pelesiran gitu kan. Nah, di wilayah selatan dari kota Batavia ini sekarang adalah kota tua ya. Antum pernah ke kota tua? Nah, itulah kota Batavia yang pertama. Ini good friend semua yang dikelilingi nama benteng. Iya. Good friend semua yang sering ke kota tua, foto-foto ya kan. Nah, tahu banget nih. Tahu nggak sejarahnya? Kali ini kita akan bahas di pertama kali. Gimana? Makanya kota di tengah kota tua itu kan bangunannya rapat-rapat kan? Iya betul. Nah, itu menunjukkan bahwasanya itu pusat kota. Gitu. Jadi pusat kota Batavia adalah kota tua. Ya. Batavia pertama kali pusat kotanya itu kota tua itu. Kota tua itu. Dari dulu emang dinamain kota tua? Dari dulu enggak? Oh enggak, kota tua ini kan kota aja gitu. Kalau dulu namanya kota Batavia. Kemudian kota Batavia di luar benteng kayu, di luar benteng tersebut ya dari kota Batavia ada daerah padang rumput gitu. Padang rumput. Jakarta ada padang rumputnya? Ada padang rumput. Tempat gembala kerbau. Serius Bang? Iya. Jakarta ada padang rumputnya? Serius Bang? Dua Jakarta. Masya Allah, iya. Ada padang rumputnya, bahkan masih ada ya, harimau, buaya itu masih ada. Gitu. Masya Allah, nggak kebayang ya. Sekarang isinya beton. Iya kan? Nah, di mana wilayah tersebut? Wilayah tersebut ada di Jakarta Pusat, di area sekitar Monas dan Lapangan Banteng. Oh, pantes. Jadi makanya Lapangan Merdeka ya Bang ya. Lapangan Merdeka tuh kan masih terjaga tuh. Ya, itu nanti ada lagi kisahnya lagi. Saya suka ini Bang apa? Benar. Nah, jadi pemerintah koloni Belanda ini memberikan tanah kepada orang Belanda yang bernama Anthony Pavilion, ya. Anthony Pavilion. Jangan-jangan ini yang pavilion itu dia ini. Mungkin kan. Ya, karena memang ada kata-kata dari serapan bahasa Belanda. Pasti ya. Gitu. Kayak ini aja Bang. Kayak gini, verboden. Artinya apa? Dilarang lewat kan? Fonten. Fonten Bang. Walau-walau. Ya, kemudian kantor itu bahasa Belanda. Iya. Gitu. Itu belum tahu berarti fonten itu dari Belanda. Dari bahasa Belanda ya. Dinilai itu fonten. Karena bahasa Indonesia memang sebagian tuh menyerap dari kata serapan asing. Serapan asing. Ya. Lanjut Bang. Bang, kalau mau diminum silakan Bang. Oke. Iya, nah, dari Anthony Pavilion itu mengelola nih tanah padang rumput ya kan untuk peternakan dan sebagainya ya.
Nah, wilayah tersebut akhirnya dibangun pemukiman, dibangun pemukiman oleh Anthony Pavilion, ya, menjadi rumah-rumah peristirahatan, rumah-rumah peristirahatan. Antum pernah ke puncak kan? Ke puncak? Pernah dong. Ada nawarin villa, mas villa. Iya, iya. Nah, jadi kawasan di sekitar Jakarta Pusat itu akhirnya dibikin kawasan rumah peristirahatan. Rumah-rumah villa. Buat istirahatnya para menir-menir Belanda. Kalau mereka suntuk di kota sempit, sumpek, ya kan? Situ tuh ya. Nah, mereka mau refreshing, mereka refreshing ke daerah yang sejuk. Jadi antum bisa bayangin, Jakarta Pusat itu sejuknya nggak jauh beda dengan kesejukan yang ada di puncak gitu. Ajib. Ternyata dari dulu Good Friends udah ada yang namanya healing Bang ya. Jadi udah suntuk, dia pindah ke villa. Sama terjadi gitu. Budayanya nyambung ya Bang ya. Budaya dari zaman Belanda ternyata tuh. Dan dikenal lah. Tapi dari dulu udah ada staycation juga ya. Staycation gitu di hotel nginep, dia mungkin main yang jelas transportasinya dulu pakai kereta kuda sih. Kereta kuda Bang ya. Nah, wilayah tersebut diberi nama wilayah Weltevreden. Apa namanya Bang? Weltevreden. Weltevreden itu apa? Ya, kalau dari bahasa Inggrisnya well pleased, artinya tempat yang sangat memuaskan gitu. Tempatnya hijau, sejuk, nyaman buat beristirahat. Kebayang nggak Good Friends? Jakarta pernah hijau, sejuk, dan friendly. Alamnya itu sangat eksotis gitu buat orang liburan, vacation gitu, untuk piknik, ya kan? Nah, itulah wilayah Weltevreden. Berarti dulu kalau ada yang tinggal di Bekasi nggak usah ke Bandung Bang, ke Jakarta. Jadi kan fresh hijau. Tapi kan akses jalannya, jalan daratnya nggak ada dulu ya. Bisa jadi masih sangat sulit, mesti lewat hutan. Gitu. Karena di Jakarta, di sekitar Weltevreden itu masih daerah hutan. Jadi Weltevreden ini di luar kota Batavia ya. Iya. Hingga akhirnya tahun 1809 ya, di zaman pemerintahan Herman Willem Daendels. Siapa? Herman Willem Daendels. Daendels nih terkenal nih. Terkenal dari karena proyek Jalan Anyer Panarukan. Daendels tuh. Daendels. Pantesan banyak yang bolong jalannya. Ngerasa nggak Good Friends? Kalau ke Anyer. Jangan salah, Daendels itu justru proyek itu memang banyak menimbulkan mudarat ya buat orang-orang Indonesia karena disuruh kerja paksa gitu. Romusa tuh ya. Bukan Romusa sih, kalau Belanda kerja Rodi gitu. Rodi ya, kalau Rodi Belanda, kalau Jepang Romusa. Romusa gitu. Karena pemerintahan Willem Daendels waktu itu sedang bersaing ya sama pemerintahan Inggris ya. Jadi mereka perlu membangun strategi pertahanan ya. Nah, tahun 1809 ditetapkanlah wilayah Weltevreden itu sebagai kota Batavia baru gitu. Kota Batavia baru gitu. Dan mulailah dibangun infrastruktur perkotaan di situ. Salah satunya dibangun Istana Rijswijk ya, yang sekarang jadi Istana Negara. Oh itu Bang. Sekarang nggak pernah sama Antum. Istana Negara itu seperti apa? Beda dengan Istana Merdeka. Istana Negara kan yang ditempatin Pak Jokowi, presiden kita nih, pemimpin kita ya kan. Istana Merdeka atau Istana Negara itu? Istana Negara. Istana Negara yang dibangun oleh orang Belanda di zaman itu letaknya di depan kalau antum tahu nih Pasar Baru kan mau ke arah perempatan Glodok tuh. Nah, Pecinan. Istananya di situ. Oh gitu Bang. Jadi yang di tengahnya ada kali sejajar sama Istiqlal. Nah, di situ ada istana. Nah, itu namanya Istana Negara. Emang sampai sekarang, Bang. Ya, itu berbeda dengan Istana Merdeka. Karena sebagian orang mungkin ada yang sulit. Iya, beda. Yang mana Istana Negara, yang mana Istana Merdeka. Good friends, komen di chat komen live Instagram ya. Bedanya Istana Negara sama Istana Merdeka. Istana Merdeka. Lanjut, Bang. Jadi Istana Negara inilah gedung pemerintahan di kota Batavia baru. Gitu. Dan mulailah kota Batavia melebar gitu kan, sampai ke wilayah Weltevreden. Nah, qadarullah saat itu pemerintahan Belanda kalah ya dari pemerintahan Inggris dan sempat beberapa tahun negara kita dikuasai oleh bangsa Inggris sebelum akhirnya. Berapa lama Bang dulu kita? Kurang lebih sekitar 5 tahun. 5 tahun? Ini nggak masuk sejarah nih Good Friends. Di buku sejarah coba antum-antum ada nggak? Inggris? Ada beberapa kisah. Ada ya Bang? Kisah penaklukan
kisah-kisah bangsa Inggris menguasai wilayah. Siapa itu kepala ekspedisi Inggris bang yang menaklukkan? Coba Anda tanya Tung. Kira-kira siapa? Iya, nanya. Nah, namanya Sir Stamford Raffles. Sir Stamford Raffles. Dialah yang bapak pendiri negara kota Singapura saat ini. Bapak pendiri negara Singapura ya. Jadi dulu kita bikin podcast sama dia bisa nggak ya? Sama siapa nih? Sama tadi tuh. Sir tadi tuh. Udah meninggal. Nah, jadi sempat dikuasai ya. Sebelum akhirnya dikembalikan lagi ke pemerintah Belanda ya. Nah, intinya mulailah kota Batavia berkembang. Berkembang dari tangan-tangan Inggris dari start kota Benteng, kemudian melebar hingga ke Waltervreden gitu. Ya, walaupun sempat dikuasai oleh Inggris ya, kemudian dikembalikan lagi kepada pemerintahan Belanda. Ya, sekarang pemerintah Belanda sudah memiliki ibu kota Batavia yang ukurannya lebih luas, kurang lebih seluas Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Gitu. Oke, masya Allah. Nah, di situ dibangun infrastruktur, diantaranya dibangun pasar. Ya, ada pasar awal yang dibangun itu pasar baru bukan bang? Pasar Senen dan Pasar Sabtu. Nah, cuma pasar Sabtu ini kurang populer. Dulu gitu bang ya? Nama pasar Senen. Pasar Rabu, Pasar Kamis, Pasar Jumat, Pasar Sabtu, sama Pasar Minggu. Ya, tapi yang nggak ada kenapa Pasar Selasa bang? Ada sebenarnya Pasar Selasa. Walau-walau dah. Nggak ada ya bang ya? Kalau Pasar Selasa, saya pun juga belum pernah ketemu sih. Gitu. Unik tuh. Penasaran tuh. Kapan-kapan kita bahas Good Friends ya tentang di Jakarta itu ada pasar nama-nama hari dari mulai Senin sampai Minggu. Pasar Rebo, Pasar Kemis. Ada semua. Jumat. Kita bahas. Tapi yang paling pertama itu Pasar Senen. Nah, karena hari pertama saat itu hari Senin. Enggak juga sih, karena kan di situ pemerintah Belanda memberikan kewenangan ya kepada salah satu arsitek namanya Justinus Vink. Siapa bang? Justinus Vink. Justinus Vink. Untuk orang Belanda. Belanda. Untuk mengelola beberapa infrastruktur perkotaan di situ. Dan diantaranya dia membangun pasar, itu Pasar Senen kalau nggak salah tahun 1733. Lalu yang kedua Pasar Sabtu 1735. Pasar Sabtu di mana tuh bang? Ada yang nanya soalnya bang? Ada yang nanya ya. Di mana tuh bang? Pasar Sabtu nggak terlalu populer. Iya, yang populer nama lainnya. Betul. Padahal Sabtu itu kan malam minggu, malam tuh. Nama lainnya adalah Pasar Denabang. Dan nanti berubah jadi kata Pasar Tanabang gitu. Pasar Tanabang, Pasar Sabtu. Pasar Sabtu. Pantes aja Good Friends. Barakallahu fiik. Itu awalnya Tanah Abang tuh dari Pasar Sabtu. Pasar Sabtu gitu. Oke, lanjut bang, ini menarik sekali. Nah, semua. Jadi Pasar Tanah Abang nih, kenapa dinamain Tanah Abang ya? Tanah Abang. Kenapa Abang gitu Tanah Abang, ya kan? Nah, ternyata ihwalnya adalah di wilayah Pasar Sabtu itu banyak berdiri denabang. Denabang itu apa? Apa yang nggak tahu bang? Denabang itu pohon-pohon palem gitu. Oh gitu. Pohon palem. Nah, jadi biasanya di Jakarta ini suatu wilayah itu terkenal dengan lingkungannya gitu wilayahnya. Nah, di situ banyak berdiri pohon-pohon palem dan diistilahkan sebagai kata denabang hingga akhirnya menjadi populer sebagai Pasar Tanabang. Gitu, Denabang ya di bahasa Belanda. Dan saat itu ada seorang kapitan Cina yang minta izin sama pemerintah. Saat itu pemerintah Belanda di bawah naungan VOC ya, Kongsi Dagang dari Kerajaan Belanda untuk Hindia Timur. Nah, si kapitan Cina ini minta izin sama VOC pemerintahan situ untuk mengelola tanah di sekitar Denabang, dibangun kebun gitu. Nah, makanya di wilayah Tanabang itu terkenal dengan beberapa istilah kebun. Gitu. Iya benar-benar. Seperti kebun sirih, kebun pala, kebun asem, kan ada juga tuh. Tanabang. Nasi uduk apa? Kebun kacang. Nah, kebun kacang. Jadi lapar Good Friends malam-malam langsung aja pesen Gojek. Waripik. Iya, anak kira. Nah, antara lu bang, gua kira tuh dulu ya. Tanah Abang itu dari Belanda emang. Iya. Brotherland. Oh, Brotherland ya. Ternyata salah bang ya. Salah Good Friends, bukan Brotherland. Dari bahasa Belanda, Brotherland. Brotherland kan brother apa bang? Persaudaraan. Iya. Tanah persaudaraan. Iya, land, Tanah Abang kan.
Jadi umumnya memang dari penanggalan ya dari hari, kemudian karena wilayah tersebut punya keunikan ciri khas tertentu, betul, banyak pohon palem, banyak dinabang, akhirnya orang menyebutkan pasar Tenabang. Pasar gitu. Tenabang, aji betul. Nah, antara pasar Tenabang sampai pasar Senen dibangunlah jalan penghubung. Nah, itulah cikal bakal dari jalan Perapatan dan Kebon Sirih gitu. Oh, gitu. Iya. Jalannya lurus kan nyambung dari pasar Tanabang sampai ke Senen gitu. Iya, Masya Allah, penonton. Lanjut bang. Lanjut, berarti ya. tadi kan udah, panjang banget ya bang ya, emang luar biasa. Berarti bisa dibilang Belanda emang benar-benar mempengaruhi besar bang ya, kota Jakarta, terbentuk kota Jakarta ya bang ya. Nah, dilihat dari kota tua, di mana bangunan-bangunan itu bangunan-bangunan Belanda ya bang ya. Kemudian bahkan tadi bisa dibilang pasar-pasarnya, struktur kota Jakarta ini memang sebagian besar desainan dari orang-orang Belanda. Iya, Gitu. orang Belanda. Kenapa orang Belanda mendesain kota Jakarta seperti ini gitu? Karena kan mereka mau membangun kota perdagangan yang cukup representatif sebagai ibu kota dari negara Hindia Belanda. Betul. Gitu. Tentu dibutuhkan wilayah yang desain yang menarik, wilayah yang bagus, yang modern lah di zamannya gitu. Masya Allah. Berarti bang, dari Batavia kan bang ya, terus berubah jadi Jakarta. Nah, ini saya namanya agak mirip-mirip nih sama fase setelah Sunda Kelapa, ya kan, yaitu Jayakarta. Itu gimana bang? Mungkin bisa diceritain ke good friend semua. Oke, sedikit cerita ya. Memang Jakarta itu adalah salah satu bentuk kata yang mirip dari kata Jakarta dalam bahasa Sanskerta gitu. Namun ketika Belanda menguasai kan mereka nggak pakai nama tersebut, mereka pakai nama dari suku bangsa mereka ya, Batavia ya. Dan di zaman itu sampai tahun 1799 wilayah kita nih dikuasai oleh Kongsi Dagang (VOC). VOC betul. Hingga akhirnya diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Gitu. Jadi pemerintah kerajaan Belanda itu masuk tahun 1800 gitu. 1800. Dari VOC. VOC ini perusahaan kongsi dagang. Bahkan pernah tercatat sebagai salah satu perusahaan terkaya di dunia. Dan perusahaan yang pertama kali mengeluarkan saham. VOC gitu. bang ya? VOC. Verenigde Indisch Oost Company. Good friends, coba tulis di kolom live tadi kepanjangan VOC. Insya Allah kita akan ada hadiah. Tahun berapa VOC berdiri? Tahun berapa bang? 1602. 1602. Bangkrut di usia? Bangkrutnya di tahun 1799. 100 tahun lebih bang ya. VOC. Saking kayaknya VOC, itu orang Belanda banyak melakukan korupsi, menggerogoti kekayaan VOC. Wah, fitnah dunia, good friends. Bayangin, Indonesia di zaman itu aja bisa bikin negara Belanda kaya raya. Bahkan negara Belanda itu bisa membangun negerinya hasil dari alam Indonesia yang dijual di Eropa berupa rempah-rempah. Gitu. Nah, masuklah ke fase Indonesia dikuasai oleh kerajaan Belanda, yaitu 1800 sampai nanti 1942 gitu. Nah, mulai nih terjadi transformasi nih, ya. Sedikit modernisasi terjadi gitu. Sedikit modernisasi terjadi. Yang tadinya istana pemerintahan cuman istana negara yang letaknya tadi Anda sampaikan Kantum. Betul. Di deretan dari jalan Masjid Istiqlal itu ya. Iya, Bang. Kemudian dibangun istana baru di tahun 1870-an kalau nggak salah. Karena saking udah banyaknya pekerjaan administrasi, akhirnya pemerintah kerajaan Belanda membangun istana baru. Nah, itulah yang dibangun saat ini menjadi Istana Merdeka. Istana Merdeka. Istana Merdeka. Jadi di belakangnya Istana Negara. Jadi Istana Merdeka yang langsung menghadap ke lapangan Monas gitu. Nah, itu Istana Merdeka gitu. Nah, hingga akhirnya sampailah tahun dan dibangunlah infrastruktur berikutnya seperti dibangun pelabuhan Tanjung Priuk gitu. Kemudian dibangun jalur kereta api karena terjadi era modernisasi ya, masuknya ya era mesin yang khususnya mesin uap membuat perkembangan zaman waktu itu berubah drastis ya, akhirnya Belanda membangun pelabuhan modern, membangun kereta api dan lain sebagainya. Masya Allah. Nah tadi Bang belum terjawab Bang. Yang mana? Kenapa berubah nama jadi Jakarta dan siapa yang mencetuskan nama Jakarta pertama kali? Ya, Jakarta itu berupa bagian dari
bahasa Sanskerta yang terdahulu ya, dari kata Jayakarta udah ada kata Jakatra gitu. Jakarta. Namun sama orang Belanda itu nggak digunakan. Jakarta itu. Nah, ketika Belanda menyerah kepada Jepang, ya. Nah, salah satu usaha Jepang untuk merebut hati orang Indonesia, maka dikasihlah nama kota ini pakai kata yang seperti itu, yaitu Jakarta. Namanya Jakarta Tokubetsusui gitu. Jadi dimasukin kata susu apa sih, Bang? Ya, Tokubetsusui. Toko menyusui. Ya, ini bahasa Jepang sih unik gitu. Dan memang nggak terlalu populer, jarang orang Jakarta ngetahuinya. Jakarta Tokubetsusui, kalau saya nggak salah ingat. Jakarta susah banget. Nah, jadi dikasih nama yang ada kata Jakatranya. Iya, Jakarta. Ya, karena salah satu sinonim dari Jakarta itu nanti ada kata Jakatra, akhirnya populer dengan kata Jakarta. Jakarta, gitu. iya. Nah, dengan dimasukkan ini kan seolah-olah bangsa Indonesia merasa, oh Jepang ini seperti saudaranya buat bangsa Indonesia gitu. Walaupun berbeda suku ya kan, tapi kan masih satu wilayah di benua Asia gitu. Dan itu salah satu strategi Jepang untuk menarik hati orang Indonesia agar mau berjuang atas nama Jepang melawan musuh Jepang pada Perang Dunia Kedua. Gitu. Karena saat itu Jepang sedang berperang melawan Amerika Serikat khususnya di front Pasifik. Tapi tadi Bang, yang pertama kali mencetuskan nama Jakarta itu orang Indonesia atau orang Jepang atau orang Belanda? Orang waktu dari zaman Jakarta gitu. Nggak, akhirnya yang dirubah. Kita akhirnya fokuskan namanya jadi Jakarta. Ya. Siapa itu Bang? Itu dari orang Jepang. Orang Jepang? Maksudnya orang Jepang itu dia mau menarik hati orang Indonesia nih. Ketika dia menaklukkan kota Jakarta, digantilah katanya dengan kata yang lebih disukai sama orang di sekitar sini, yaitu menggunakan kata Jakarta diiringi dengan kata bahasa Jepang. Gitu. Jadi orang Indonesia saat itu menyambut dengan hangat kedatangan Jepang gitu, karena merasa ya kita mirip-mirip, hampir serumpun walaupun kita nggak face-nya nggak mirip ke orang Jepang gitu. Antum turun Jepang nggak Bang? Kayaknya enggak deh. Agak-agak mirip Jepang. Gitu. Dan itu hanya bertahan selama kurang lebih 3 tahun ya, sebelum akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu. 3,5 tahun Bang. Ya, kurang lebih 3,5 tahun dari tahun 1942 sampai 1945. 45 ya. Merdeka. Nah, ketika Jepang kalah menyatakan menyerah kepada sekutu karena dua kotanya ini udah dibom atom. Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, berubahlah menjadi Jakarta aja gitu. Oke, Masya Allah. Akhirnya dibangunlah tempat-tempat penting ya Bang ya, sama presiden kita. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno Bang ya. Jadi kata Jakarta itu sebenarnya sudah ada dari zaman waktu Jakarta dulu gitu. Salah satu sinonim dari kata Jakarta. Nah, kita penasaran banget nih Bang, good friend semua sama apa? Yaitu ada sebuah bangunan besar sekali yang bersejarah Bang ya, yang dibangun di zaman Soekarno Hatta, itu Masjid Istiqlal tuh Bang. Saya pengen tahu Bang, good friend semua udah tahu loh sejarahnya Istiqlal pertama kali, kemudian yang bangun bahkan yang ngedesain Bang ya. Yang ngedesain sendiri itu adalah orang non Muslim Bang. Muslim. Itu gimana ceritanya tuh Bang? Masya Allah. Ya, di zaman Presiden Soekarno, Pak Presiden Soekarno ini kan sewaktu-waktu kan beliau berunding ya dengan kabinetnya lah gitu kan, ingin membangun sebuah masjid negara gitu yang menjadi ikon dari negara Indonesia gitu ya. Sempat dirumuskan beberapa tempat sebagai lokasinya gitu, karena saat itu titik pusat kota mulai diarahkan ke HI ya. Bundaran HI gitu. Sempat terpikirkan bahwasanya lokasi yang pas buat masjid yang merepresentasikan negara Indonesia sebaiknya tempatnya di sekitar HI. Karena di situ banyak orang-orang Muslim. Orang Tanah Abang, ya kan. Kemudian orang-orang sekitar situ kan banyak mayoritas Muslim, ya kan. Nah, atas beberapa pertimbangan, akhirnya Pak Soekarno lebih tertarik membangun masjid negara itu di lokasi yang dahulunya berupa sebuah taman. Taman Bang. Ya. Terus namanya Taman Wilhelmina. Iya. Taman Wilhelmina. Dicatat ya teman-teman semua karena nanti akan ada ujian. Taman Wilhelmina itu letaknya di depan katedral. Gitu. Persis depan katedral. Persis depan katedral. Jadi orang Belanda waktu itu membangun sebuah taman di depan situ, ya namanya Taman Wilhelmina. Nah,
Pak Presiden Soekarno menginginkan lokasi masjid negara tersebut letaknya di Taman Wilhelmina tersebut. Padahal di sekitar wilayah tersebut kan banyak pemukiman orang non-Muslim, ya kan? Seperti misalnya di situ ada kawasan Pasar Baru yang banyak pedagang-pedagang dari etnis Tionghoa, gitu kan. Kemudian orang-orang Belanda yang non-Muslim yang tinggal di katedral maupun di sekolah-sekolah Katolik atau sekolah-sekolah non-Muslim di sekitarnya, ya. Nah, Pak Soekarno menginginkan wilayah tersebut, ya diantaranya itu untuk menunjukkan bahwasanya ada hubungan toleransi yang kuat dalam umat beragama di Indonesia, gitu. Jadi bangunan ibadah, masjid dan gereja katedral itu lokasinya berdekatan, gitu. Untuk menunjukkan bahwasanya ada rasa toleransi yang kuat di antara itu Bang, tadi pertanyaannya Bang, yang mendesain bangunan masjid dari Istiqlal itu adalah namanya Bang? Pemerintah waktu itu menggunakan sistem sayembara gitu, untuk menyaring ide-ide kreatif dari putra-putra bangsa, ya kan. Kira-kira masjid apa nih yang cocok nih sebagai desain dari bangunan masjid tersebut, ya kan. Nah, dibuatlah sayembara dan setelah dicek dari hasil kontestannya, ya dipilihlah desain rancangan dari seorang arsitek orang dari etnis Batak, ya, beragama non-Muslim. Dia bernama Friedrich Silaban. Friedrich Silaban, orang Batak tuh ya. Friedrich Silaban. Orang Batak tuh, ala kita. Pak Silaban itu mendesain Masjid Istiqlal itu dengan bangunan yang bisa dikatakan bangunan modern untuk zaman itu, ya, bangunan mirip kayak Art Deco gitu, yang bangunan modern, banyak logam-logam, minimalis, gitu. Jadi tidak terlalu merepresentasikan budaya dari bangsa tertentu, atau misalnya bangsa Arab atau bangsa Persia atau dari suku bangsa mana gitu. Diharapkan desain itu bisa lebih menyatukan kultur umat Muslim di Indonesia yang beragam, gitu. Ada orang Muslim dari, antum misalnya Muslim dari mana? Dari Jawa gitu. Ana Muslim dari Padang gitu, atau Muslim dari Arab ya. Jadi bangunan itu dirasa lebih netral desainnya, gitu. Akhirnya Pak Soekarno memilih desain dari Friedrich Silaban. Masya Allah, sampai sekarang bangunannya pun dan desainnya pun masih tetap sama Bang ya? Masih sama, itu paling hanya ada perbaikan ya, karena sudah digunakan cukup lama ya, dan sekarang kan wajah baru Istiqlal sudah tampil lebih modern, lebih bercahaya ya, istilahnya lebih glowing gitu ya. Semoga itu bisa menjadi cerminan ya, bahwasanya Masjid Negara ini harus kita makmurkan juga gitu. Nah, karena sekarang bagian dari rumah Allah. Betul, Masya Allah. Dan wajib kita hukumnya untuk sholat di masjid, betul Bang ya, sebagai laki-laki. Walaupun yang utama memang sholat di masjid yang terdekat. Iya, gitu. Betul. Tapi sesekali antum misalnya lagi belanja nih di Pasar Baru gitu ya, atau sekitarnya, ya udah coba mampir ke Masjid Istiqlal. Gitu. Sekalian lihat-lihat gitu ya. Atau antum mau bisa ngajak keluarga nih jalan-jalan di Monas ya kan, sholatnya yang dekat ya Masjid Istiqlal. Iya. Atau ke Blok M Bang ya. Kejauhan. Nurul Iman. Iya Bang. Nah kalau kita ini Bang, bicara soal Jakarta nih, kita nggak lepas sama Jakarta nih punya laut Bang ya. Sekarang nih, wah ini sebuah tempat yang ikonik banget sama Jakarta Bang. Ancol. Di Taman Impian Jaya Ancol. Nah itu dan juga ikonik banget Bang. Iya, nah maksudnya bisa nggak Bang sedikit cerita ini terakhir Bang ya? Ini adalah segmen terakhir kita. Terakhir, Masya Allah, nggak nyangka ya. Udah hampir 1 jam ya, sudah 1 jam ya, good friend semua ya di sini ya. Belum cerita pelebaran kota Jakarta ke selatan nih, seperti kawasan Pondok Indah. Tunggu dulu tahan dulu. Jadi nanti kita akan segmen terakhir kan ngomongin tentang Jakarta Selatan ya. Jaksel gitu kan. Jaksel itu kenapa Jaksel itu bisa jadi hype banget, dan kenapa Jaksel itu ditempati sama orang-orang kaya. Jaksel itu sebagai fashion point, sedap. Ada sejarahnya. Ngomong Ancol dulu deh Bang, jangan ke Jaksel. Dari Ancol utara turun ke Jaksel, karena kita ada anak Jaksel di sini. Gitu. Lanjut Bang. Oke, sebenarnya dari zaman Ancol tuh kolonial Belanda, pemerintah Belanda sudah melirik juga daerah pantai Ancol itu untuk bikin kawasan wisata gitu. Hingga akhirnya kawasan Ancol itu belum benar-benar tersentuh ya, baru sebatas ide aja sih gitu. Dan di zaman pendudukan Jepang ada peristiwa yang cukup kelam ya terkait dengan daerah sekitar pantai Ancol gitu.
karena daerah sekitar Pantai Makanya di Ancol tuh masih ada bang, kuburan Belanda tuh ada tuh. Jadi di Ancol itu jadi pernah digunakan sebagai salah satu tempat pekuburan gitu bagi orang-orang yang menentang penjajah Jepang. Oke. Gitu. Tapi ingat ya, hal seperti itu jangan sampai membuat ya teman-teman semua jadi merasa gak nyaman ya, karena itu kan masa lalu gitu kan. Sekarang kita berada di masa depan nih gitu, betul, ya kan. Dan di zaman pemerintahan Presiden Soekarno ya, Presiden Soekarno waktu itu pernah berkunjung ke Disneyland di Amerika gitu. Sama anaknya yang bernama Guntur. Oh, si Guntur ikut bapaknya ke Amerika gitu. Dulu hubungan Amerika dengan Indonesia lagi kondusif ya, lagi baik ya. Diajaklah jalan-jalan gitu kan ke Disneyland. Dan Pak Soekarno waktu itu kepingin juga punya tempat seperti Disneyland. Ada di ibu kota gitu, ada di Jakarta. Gitu. Ya, sehingga mulailah wacana untuk membangun sebuah kawasan wisata di Ancol itu dicicil ya, hingga akhirnya nanti terbentuk sebuah konsorsium antara Pemda DKI dan perusahaan pengembangnya itu adalah perusahaan dari Pak Ciputra, yaitu dari Jaya Konstruksi, yang mereka joinan untuk membangun kawasan yang bernama Taman Impian Jaya Ancol. Gitu. Luar biasa. Dan dibuatlah seperti miniatur Disneyland di Ancol gitu. Antum pernah naik biang lala? Biang lala pernah. Pernah gitu. Roller coaster? Roller coaster pernah. Tornado pernah bang. Berani semuanya gitu kan? Berani ya, Masya Allah. Yang belum pernah Robocop bang. Kebakaran soalnya sama Rama Sinta. Oh, Masya Allah ya. Afan bang. Lanjut bang ya. Jadi berarti kan, wah ini luar biasa bang ya. Jadi luar biasa sekali Good Friends. Jadi program pertama kali ini nanti insya Allah kita akan ngebahas tentang sejarah-sejarah. Jadi kalau Good Friends semua pengen request kira-kira Bang Ardiles pengen ngebahas apa, coba bisa tolong ya tulis di komen live Instagram kita. Nanti akan kita share bersama teman-teman ya, insya Allah akan kita jadi sebuah konten bang ya. Siap. Jadi ini menarik nih, kita akan meluncurkan sebuah konten bang, Good Friends semua, konten yang dimana akan ada monolog, kemudian akan kita kasih foto-foto flashback bang ya, tentang sejarah-sejarah bukti-bukti dari peradaban atau dari sejarah itu sendiri. Betul. Gitu. Karena kan kita jas merah bang ya, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Dan masih banyak sekali rahasia yang tersimpan dari sejarah tersebut, yang mungkin itu bisa menjadi pelajaran bagi kita dalam membangun peradaban saat ini dan masa depan. Betul, bener-bener bang ya. Tadi bang, terakhir bang. Tadi kita ngomongin Jakarta Selatan. Ya kan, itu kan tadi kalau kita lihat dari awal, mulai Portugis datang dari utara, Belanda utara, sampai akhirnya peradaban kota itu jadi di Kota Tua. Ya, kemudian berkembang ke Watervreden. Jadi Jakarta Pusat. Jadi luas wilayah. Sampai akhirnya sekarang dari Jakarta Selatan. Pondok Indah, ada Bayoran Baru, ada Senopati, Bayoran Baru, banyak tuh bang. Tebet. Wah, itu dan kenapa bang ya identiknya Jakarta Selatan ini apa ya? Apakah dari dulu bang digambarkan bahwa Jakarta Selatan ini lebih apa ya? Kayak lebih gaul gitu, lebih keren atau kultur sosialnya itu kayak kebanyakan dari kalangan sosialita gitu. Iya, beda sama Jakarta Timur gitu. Jakarta Utara. Kenapa nih bang dengan Jaksel nih bang? Karena kita ya kan selalu ngeliat seperti itu bang, gayanya Jaksel, makanan Jaksel, ya kan? Apa Jaksel lama-lama bikin kota sendiri? Ya secara historis kan sejak zaman Soeharto ya, zaman Pak Presiden Soeharto, perkembangan kota Jakarta semakin mekar nih, ya kan, semakin mekar. Nah kemudian Pak Presiden Soeharto mulai melebarkan wilayah Jakarta ke arah selatan, ya kan. Nah mulailah dibangun itu kawasan Blok M, Blok S dan sekitarnya, itu Kebayoran Baru. Dibikin blok-blok gitu bang ya. Blok-blok gitu ya. Nah di balik wilayah tersebut ada daerah perkebunan, seingat saya perkebunan karet. Nah, kemudian dibukalah daerah perkebunan karet itu menjadi kawasan pemukiman yang terkenal dengan istilah Pondok Indah gitu. Jadi Pondok Indah dulunya bekas daerah perkebunan karet gitu. Ya, jadi awalnya dari Kebayoran Baru ya, terus kemudian berdiri Masjid Al Azhar, salah satu masjid ikonik juga di Jakarta. Dari tahun berapa itu?
tahun 1950 pertengahan, saya lupa persisnya. Al-Azhar tuh Bang ya. Itu dulu masih kawasan perumahan, kalau sekarang udah tengah kota kan? Nah, kota. Ya, dulu kawasan perumahan, masih banyak beca dulu kan di situ. Iya. Nah, akhirnya mulai berkembang ke arah selatan lagi, masuk ke daerah perkebunan karet, ya, dirubahlah jadi kawasan pemukiman Pondok Indah gitu. Sampai akhirnya berkembang hingga ke wilayah Kebagusan, kemudian masuk ke wilayah Ciganjur dan sebagainya. Dan kenapa masyarakat yang sebagian dari kalangan menengah ke atas milih investasi di sana? Ya, diantaranya pertama lokasi ya, karena kan jalur antara selatan pusat dihubungkan oleh Jalan Raya Sudirman, Tamrin. Ini kan jadi akses yang ramai gitu kan. Kemudian banyak tempat-tempat ikonik di Jakarta Jakarta Selatan sebagai tempat bisnis center ya. Iya, betul. Seperti kawasan Melawai, Fatmawati, dan aksesnya dekat dengan pusat kota gitu. Jadi pembangunan lebih banyak Jakarta Selatan ya tentu buat orang yang berbisnis, yang berusaha, yang punya usaha, bahkan untuk para ekspatriat yang senang nongkrongnya di Kemang gitu. Jadinya mereka lebih nyaman mukimnya di wilayah selatan gitu. Karena bisa dibilang fasilitas di situ cukup lengkap. Dan di zaman tahun 80-an udah cukup modern. Pantesan akhirnya culture-nya itu masuk tuh ke warga di situ loh ya. Warga Jakarta Selatan gitu ya, sampai hari ini jadi. Supaya di daerah Kemang kan banyak kaum ekspatriat gitu kan, tinggal di wilayah sekitar situ gitu. Iya. Padahal ini Good Friends kita ingetin lagi ya, dulu tuh Jakarta pernah punya area hijau Bang ya, yang luas sekali, padang rumput ya. Dan ada tempat healingnya. Kalau pasti anak Jaksel dulu tuh yang healing di sana tuh. Bayangin ya, tengah di Jakarta Pusat aja dahulu sejuknya udah kayak di daerah pegunungan gitu. Tapi dari dulu anak Jaksel tuh emang suka staycation Bang gitu di kota gitu di. Iya, ini karena staycation semua ya. Fasilitas juga sih, karena kan pemerintah DKI memfasilitasi di situ kan ada kawasan Blok M. Kemudian kawasan kafling-kaflingnya pun juga diperuntukkan buat orang-orang dari kalangan menengah ke atas. Kemudian ada kawasan ekspatriat seperti di Kemang gitu. Ya otomatis dengan adanya fasilitas penunjang tersebut, ekosistem yang terbentuk ya seperti itu. Betul. Dan nilai propertinya pun juga jadi meningkat. Antum punya satu kafling, antum punya bangunan tanah sedikit aja di Jakarta Selatan, mau di Pejaten, di Cipete dan sekitarnya. Itu biasanya JP-nya tinggi gitu. Betul. Masya Allah, Allah barik fiik. Luar biasa Good Friends semua ya. Jadi insya Allah program acara kita nih Bang, yaitu pertama kali nanti akan dipandu sama Bang Ardiles, akan membahas tentang sejarah-sejarah yang menarik di Indonesia khususnya Bang ya, dan juga dunia insya Allah nanti ya. Nasional dan internasional. Kita selingin gitu. Siap. Termasuk juga nanti ada sejarah-sejarah tentang Islam Bang ya, yang masuk ke Indonesia segala macam ya Bang ya. Seperti contohnya kota yang terkenal dengan bentuk sebagai kota kanal kan kita taunya kota Venezia gitu kan. Padahal salah satu kota Islam pun juga dahulu bentuknya ada seperti itu, kota kanal. Gitu. Kotanya pun juga sangat indah di zamannya. Gitu. Masya Allah. Belum lagi kota-kota lainnya, ya kan. Gitu. Bang, rencana Bang program kita ini akan launching segera Bang ya di bulan Mei ini. Jadi Good Friends semua tungguin terus, dan jangan lupa Good Friends semua subscribe ya YouTube channel kita di hibu.id, dan juga follow dan share, bagikan ke teman-teman semua, karena hari ini Bang konten-konten yang positif itu dan mengedukasi sangat dikit Bang. Ya. Dibanding harus nonton sudahlah, nggak enak ngomongnya. Iya kan? Konten-konten yang udahlah malas Bang ngomongnya Bang ya. Lebih baik yang mengedukasi, kemudian yang menginspirasi gitu ya, mengajarkan kepada kebaikan gitu kan. Untuk mengingatkan tentang kebaikan, bahwa banyak nih hal-hal penting yang harus kita share kepada banyak orang Bang ya. Masya Allah. Jadi insya Allah Hibu akan jadi solusi teman-teman buat konten-konten yang menarik, yang mengedukasi, dan semoga bisa mendidik generasi berikutnya Bang ya, melalui sejarah juga khususnya. Karena jangan lupa nanti kita di Hibu ini akan ada beberapa program Bang ya, yang udah berjalan, adalah Tujar Project. Tujar Project adalah sebuah program yang akan membahas tentang entrepreneurship, itu pengusaha muda muslim khususnya. Insya Allah kita akan tayang lagi nanti episode baru dari Tujar Project Bang. Kita akan berbicara soal bisnis, gimana cara membangun bisnis gitu Bang ya. Kemudian kita nanti insya Allah juga akan ada sebuah program yang akan membahas tentang lifestyle, friendship, dan relationship Bang ya, yang lebih baik lah, maksudnya yang lebih baik, yang lebih positif lah Bang ya.
Kemudian kita juga insya Allah akan ada program, ini benar sekali nih, program jalan-jalan. Masya Allah. Tapi tetap kita mengedukasi ya, di mana di program jalan-jalan ini akan ada sisi dakwahnya juga Bang. Itu paling penting. Atau mungkin sisi pembelajaran secara historisnya. Betul. Misalnya jalan-jalan ke kota Istanbul ya kan, kita akan bahas jalan-jalan ke kota Madinah, jalan-jalan ke kota Madinah. Iya, amin insyaallah, Allah barik fiik. Itu kan Nabi. Jadi ikutin terus channel kita. Yang kemarin juga kita sempat bikin Bang, ada sebuah web series kita namanya Ramadan di Kosan. Kita bikin series yang mengedukasi masyarakat, menulis teman-teman gitu ya, bersama dengan Ustadz Ali Hazan Hafizallahu bersama Ustadz Ali Hasan Hafizallahu taala ya, kita bersama beliau bikin web series Bang. Ustadz Ali Hasan Bawazir. Iya. Itu Bang, betul. Sampai diulangin lagi tadi. Iya. Buat teman-teman semua jangan lupa ya di-share, di-follow dan di-subscribe konten-konten kita. Semoga bermanfaat dan juga jangan lupa di komen Bang ya, di komen kira-kira Bang Ardiles nanti di konten yang pertama ini yang paling pertama pengen dibahas apa kira-kira Bang ya? Tadi udah ngebahas tentang Kota Jakarta, apalagi yang akan dibahas? Stay tune terus di konten kita hibu.id. Mungkin nanti Bang ada yang ingin disampaikan kepada good friends semua? Iya, closing statement dulu Bang. Oke, buat good friends Hibu ya. Good friends Hibu. Teman-teman semua, buka pikiran teman-teman untuk mau mempelajari sejarah peradaban di masa lalu ya. Insya Allah banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari maju dan runtuhnya peradaban masa lalu untuk kita membangun peradaban di masa depan ya. Dan semoga apa yang bisa kami sampaikan pada tayangan ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman dalam berkarya nanti ya, dan bisa menginspirasi teman-teman untuk membangun peradaban yang lebih baik daripada yang dulu gitu. Masya Allah, luar biasa Bang. Bang Ardiles, sebelumnya saya ucapkan jazakallahu khair sudah datang ke sini dengan ilmunya yang Masya Allah ya tentang sejarah. Sampai bertemu kembali di acara berikutnya dan di konten pertama kita, yaitu pertama kali bersama Bang Ardiles. Sampai sini perjumpaan kita Bang. Di live hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.